Assalamualaikum anak-anak, selamat belajar kembali di channel ini. Agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, kita mulai dengan berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 6 muatan pelajaran IPA, yaitu tentang daur hidup hewan. Daur hidup atau siklus hidup adalah rangkaian tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari awal hingga dewasa. Proses ini merupakan suatu perputaran yang akan kembali ke titik mulanya, karena itulah disebut sebagai daur atau keadaan yang berulang. Daur hidup hewan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, daur hidup tanpa metamorfosis, dan yang kedua, daur hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk tubuh yang tampak berbeda yang dialami oleh hewan dalam daur hidupnya. Metamorfosis terbagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk tubuh yang dialami hewan pada setiap tahapan tumbuh kembangnya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk tubuh yang dialami hewan hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya. Lalu, hewan apa saja yang berkembang biak tanpa metamorfosis? Dengan metamorfosis sempurna dan dengan metamorfosis tidak sempurna. Mari simak pelajarannya lebih lanjut. Tanpa metamorfosis. Hewan yang daur hidupnya tanpa metamorfosis tidak mengalami perubahan bentuk. Mereka hanya mengalami perubahan ukuran tubuh menjadi lebih besar. Perhatikanlah daur hidup kucing berikut ini. Mulanya, anak kucing dilahirkan oleh induk kucing. Seiring bertambah usia, anak kucing akan tumbuh menjadi kucing remaja hingga akhirnya menjadi dewasa. Pada saatnya nanti, kucing dewasa siap untuk bereproduksi atau menghasilkan keturunan kembali. Keturunan atau anak yang dilahirkannya akan berkembang seperti perkembangan induknya sebelumnya. Begitulah seterusnya, nak. Nah, amatilah kembali daur hidup kucing berikut ini. Bukankah dalam setiap tahapan perkembangannya tidak terjadi perubahan bentuk tubuh? Iya, yang terjadi hanyalah perubahan ukuran tubuh kucing yang menjadi semakin besar. Daur hidup tanpa metamorfosis juga dialami oleh ayam, sapi, dan cicak. Selanjutnya adalah hewan yang mengalami metamorfosis. Yang pertama, dengan metamorfosis sempurna. Ada yang suka dengan kupu-kupu, nak? Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna loh. Amatilah daur hidupnya berikut ini. Kupu-kupu yang siap bertelur akan mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Telur-telur itu kemudian menetas dan mengeluarkan larva. Larva akan berubah menjadi kepompong atau disebut pula dengan pupa. Kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu yang baru atau disebut sebagai imago. Begitulah berulang siklus hidup kupu-kupu. Dalam setiap tahapan daur hidup kupu-kupu terjadi perubahan bentuk tubuh yang sangat mencolok. Perhatikanlah ulat yang berkembang menjadi kepompong. Berbeda kan bentuk tubuhnya? Kepompong juga sangat berbeda dengan kupu-kupu dewasa. Jadi, pada metamorfosis sempurna, perbedaan bentuk tubuh itu terdapat pada setiap tahapan perkembangan hewannya ya, nak. Daur hidup yang sama juga terjadi pada katak, nyamuk, dan semut. Berikutnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Amatilah gambar berikut ini. Kenal nggak, nak, dengan hewan ini?
Yap, belalang. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Telur belalang yang menetas akan menjadi belalang muda, yang disebut sebagai nimpa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 4-6 kali, nimpa akan berubah menjadi belalang dewasa. Perhatikan dengan teliti ya daur hidup ini. Nimpa atau belalang muda hampir sama bentuk tubuhnya dengan belalang dewasa. Hanya saja, nimpa tidak memiliki sayap karena sayapnya belum berkembang sempurna. Selain belalang, capung, jangkrik, dan kecoa juga memiliki daur hidup dengan metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, untuk lebih memahami tentang daur hidup hewan, perhatikanlah tabel berikut ini. Sekarang, Ibu beri pertanyaan. Tentukanlah daur hidup dari hewan rayap, bebek, dan lebah. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Sungguh hebat sekali ya nak, proses penciptaan hewan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nampak pada salah satu makhluk ciptaannya, yaitu hewan. Semoga dengan mengetahui hal ini makin bertambah keimanan kita kepada Allah. Amin. Untuk menutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.